Pagi-pagi udah kelaparan banget. Untung aja ada stok pepes tahu di kulkas. Jadi ya udah makan yang ada aja. Tapi sebelum dimakan pepesnya aku angetin terlebih dahulu. Jadi makannya biar anget-anget gitu loh. Aku nggak bikin sayur atau masak apapun karena hari ini rencananya tuh mau pergi. Walaupun makanannya sederhana banget, tapi rasanya nikmat banget. Mungkin karena aku lapar, tapi memang pepesnya enak sih. Selesai makan, aku langsung bersihin kandang si Hope. Dia aku biarin keluar biar dia seneng, dan aku mau bersihin bagian dalam kandangnya. Kalau ada si Hope kan nggak bisa dibersihin bagian bawahnya. Tapi sebelum dibersihin biasanya aku isi dulu tempat makannya biar nanti setelah dibersihin makanannya udah penuh. Lanjut, sekarang waktunya main sama si Hope. Ini aku kasih sawi yang udah aku keringin teman-teman. Ini si Hope tuh seneng banget makan ini. Habis main sama si Hope, gantian aku ngeluarin si Ipin biar dia nggak stres karena nggak punya teman. 2 kali dikasih pasangan tapi sayangnya dua-duanya kabur. Ceritanya aku habis kasih makan si Ipin lupa nutup kandangnya. Ya udah deh dia kabur. Nah ini tuh aku berusaha gendong dua-duanya ya, tapi sayangnya Ipin gak suka sama si Hope, dan Hope juga gak suka digendong. Jadi dia berusaha untuk loncat. Habis capek main sama Nabulku, ini aku tidur sebentar, dan bangun tidur aku lapar banget. Akhirnya aku bikin tahu isi dan kopi. Yang tadinya niat pagi-pagi mau keluar setelah sarapan, tapi ternyata tertunda karena Pak Su tadi tuh bersih-bersih teman-teman. Makanya selama Pak Su bersih-bersih aku tinggal tidur. Jadi memang kalau Pak Su libur itu gantian yang beres-beres rumah teman-teman, sedangkan aku istirahat. Paling aku ya cuman masak aja. Ternyata setelah aku bangun tidur gak taunya udah siang banget. Ya udah deh, sambil aku nunggu Pak Su selesai, ini aku nikmatin kopi sama tahu isiku. Udah lama gak ngopi jadi rasanya enak banget, apalagi ditemani sama gorengan. Habis ngopi lanjut mau masang bendera, karena sebenarnya akhir Juli itu sudah harus dipasang benderanya. Cuman aku tuh lupa teman-teman sama Pak Su. Akhirnya ya udah baru kepasang sekarang. Di depan rumah sudah ada pipa kecil yang ditanam, jadi benderanya tinggal ditancepin aja. Berhubung Pak Su sudah selesai bersih-bersih dan aku sudah selesai pasang bendera, saatnya mandi. Nah ini dia akhirnya aku keluar juga setelah aku nunggu dari tadi ya teman-teman. Aku paling suka jalan-jalan melewati alam seperti ini karena selain menyegarkan pikiran, di sini juga pemandangannya indah banget dan pastinya low budget. Sebenarnya di sini tuh banyak banget tempat rekreasi teman-teman, seperti petik stroberi, petik apel, tapi aku nggak masuk ya. Aku cuman lewat aja dan menikmati pemandangan alam sekitarnya. Aku lihat juga tadi sekilas pohon apelnya juga nggak banyak buah, stroberi juga gitu. Jadi kalau kita masuk agak rugi ya menurutku. Di tengah perjalanan kita memutuskan berhenti sebentar karena belum sholat asar. Ini di masjid langganan atau masjid yang biasa aku datangi sama suami. Lanjut lagi perjalanan, ini aku melewati tukang-tukang sayur teman-teman. Di sini tuh banyak banget tukang sayur dan tukang buah. Sempat berhenti ke satu warung untuk nanyain cabai bendot, tapi ternyata sayangnya habis. Entah habis beneran atau memang nggak jual, nggak tahu deh. Lanjut lagi perjalanan dan nemu satu kebun, yaitu kebun kol, tapi sayangnya ini kebang kolnya belum berbunga. Jadi aku cuman dapat pemandangan daun-daun seperti ini, hijau banget dan segar. Pemandangannya juga luar biasa indah karena di belakangku itu pegunungan teman-teman dan berkabut. Oh ya, di sini itu daerahnya penghasil sayuran teman-teman, ada sawi, kembang kol dan juga wortel. Dan kalau beruntung kalau pas lewat sini itu lihat bunga-bungaan juga, bunga-bunga yang cantik banget karena memang banyak yang budidaya tanaman bunga. Sepertinya sih sekarang belum terlalu musim bunga atau buah ya. Jadi sepanjang perjalanan tadi aku belum kelihatan. Karena udah puas di sini, jadi aku dan suami memutuskan untuk lanjut perjalanan. Dan lihat tuh di belakang ada rumah yang estetik banget. Itu rumah biasanya untuk petani istirahat. Di perjalanan balik ternyata aku ngeliat pohon apel yang sudah berbuah seperti ini teman-teman. Tapi sayangnya apelnya itu dibungkus sama petaninya, mungkin untuk menghindari hama ya. Buahnya banyak banget tapi nggak kelihatan semua karena semuanya udah tertutup rapet. Tapi ini ada sebagian yang kebuka dan aku mau liatin di dalamnya seperti apa. Ternyata isinya apel hijau teman-teman, beda dengan yang di awal tadi. Jadi di kebun ini ada 2 jenis apel, apel hijau yang seperti ini sama apel ana yang merah tadi teman-teman. Kalau apel hijaunya itu rasanya manis, tapi kalau apel ana rasanya cenderung kecut, enak banget kalau dibikin rujak. Di sini tuh sebenarnya niatnya lebih lama karena mau foto-foto, tapi sayangnya fotonya kurang bagus karena apelnya nggak kelihatan. Ditambah pencahayaannya kurang karena sudah mulai menggelap. Akhirnya kita pulang. Bye bye.